Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pertolongannya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus memahami bahwa pertolongan Tuhanlah yang paling sempurna di dalam kehidupan kami dan tidak ada yang lain. Bahwa Allah tatkala menolong kami dengan tujuan-tujuan agung, tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan kebaikan untuk jangka panjang kehidupan kami, bukan penggalan-penggalan kehidupan yang seringkali ditawarkan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, hari ini saat teduh diiringi dengan suasana hutan, ada suara burung, ada suara air, untuk boleh menolong kita bisa meresapi bagaimana kebaikan Allah yang menjaga alam semesta ini di dalam penjagaan pemeliharaan, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling agung dan paling mulia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pertolongannya sempurna. Sebelum berbicara tentang pertolongan Tuhan, kita akan berbicara tentang pertolongan manusia. Pertolongan manusia ada dua macam, yaitu menolong dalam ketulusan karena sudah dijamah oleh Allah. Maka orang-orang ini adalah menjadi perpanjangan tangan Allah yang menolong kita. Berapa banyak kita bisa menemukan orang yang tulus menolong dengan tujuan baik, dan ada yang tidak tulus menolong dengan tujuan yang tidak baik. Tujuan yang tidak baik seringkali jauh lebih meyakinkan. Kita seringkali mendengar Anda bisa meminjam uang 10 juta dengan kemudian tidak dalam 1 jam akan cair, cukup Anda untuk menjaminkan BPKB mobil atau motor. Kira-kira kurang lebih ini menyenangkan. Anda akan mendapatkan keuntungan 1, 2, 3 termasuk dalam bisnis. Kalau ingin dapat pekerjaan, mari bergabung. Engkau akan menjadi orang-orang hebat dan terkenal. Lalu ada kemudian testimoni-testimoni bagaimana orang berhasil. Tapi orang berhasil itu 1 dari 1.000 atau mungkin 1 dari 100. Yang gagalnya tidak ditunjukkan. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya mencari keuntungan di tengah-tengah orang yang sedang mencari pertolongan. Kalimatnya garis bawahi sahabat seperjalanan. Mencari keuntungan di tengah-tengah orang yang sedang mencari pertolongan. Akhirnya kita menjadi dimanfaatkan. Kita akhirnya menjadi katakanlah dieksploitasi karena mendapatkan tenaga dan waktumu, dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menawarkan seakan-akan baik kepada dirimu dan mau menolong dirimu. Sahabat seperjalanan, itulah bedanya manusia yang tulus dan tidak tulus. Dan Allah adalah pribadi yang tulus dalam mencintai, menolongnya, pertolongannya sempurna kepada kita. Namun seringkali itu kita salah paham kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang guru yang baik dan guru yang jahat, guru-guru yang dianggap jahat, yang menekan, yang banyak memberikan katakanlah pelajaran, PR kepada murid-muridnya, pada akhirnya dari banyak kesaksian bahwa setelah anak-anak ini tumbuh dewasa, lepas dari masa sekolah, masa kuliah, mereka baru sadar bahwa guru-guru yang seakan menekan, yang seakan-akan tidak menolong, yang tidak memberikan kemudahan di dalam masa studi dan masa kuliah, mereka lah sesungguhnya guru-guru yang berharap dan bermimpi agar kita berhasil di kemudian hari kelak. Karena tahu hidup ini keras, dan para pendidik ini mendidik dengan keras supaya kita menjadi mudah menghadapi kehidupan yang keras karena kita sudah terlatih. Allah menolong dengan berbagai macam cara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau mengikuti semua keinginan kita, maka yang kita minta akan segera terkabul dalam waktu sesaat dan secara instan. Namun kalau kita belajar berobat saja, kita sembuh dari sakit saja, tidak ada obat mujarab sekali minum langsung sembuh, tidak ada. Semua pengobatan membutuhkan proses, karena itu berhubungan obat menyangkut dengan tubuh kita. Sehingga Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana di dalam menolong kita. Allah yang tahu memberikan yang terbaik, tidak segera memberi.
Ada dalam kasus-kasus tertentu Tuhan segera memberi dan menjawab yang kita minta. Namun dalam banyak kasus Allah itu menolong kita. Tidak hanya memberi, namun mendewasakan kita dan menguatkan kita. Dalam rangka mendewasakan dan menguatkan, seringkali Allah mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, melewati api, melewati katakanlah rintangan, semak berduri, jalan yang terjal, berliku, melewati kekelaman, melewati kegelapan, melewati himpitan, melewati penganiayaan seperti para rasul dan anak-anak Tuhan di zaman terdahulu. Sahabat seperjalanan. Sehingga waktu Allah menolong dan pertolongannya sempurna, kita harus memahami Allah jauh lebih tahu dengan benar, dengan baik, dengan sempurna dibanding pikiran dan pemikiran dan kehendak kita. Di atas semuanya itu, waktu kita mempercayai Allah, maka tidak hanya meminta lalu kemudian dijawab, namun meminta dan mempercayakan ada rancangan Allah di dalam proses kehidupan ini. Sewaktu Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, masalah rumah tangga, semuanya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang menyerahkan hidup kita kepada penjunan, kepada pembentuk hidup kita, arsitek hidup kita yang bernama Allah yang mencintai. Firman Tuhan, sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Alkitab mencatat Allah yang penuh dengan kasih karunia dan akan menolong pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Sahabat seperjalanan, saya berjuang dengan banyak anak-anak muda yang ingin berprestasi. Tuhan izinkan saya menjadi seorang pemain basket Kobatama atau Liga Tama tingkat nasional di zaman terdahulu. Saya menginginkan ada sepatu Adidas yang sangat mahal. Asli pada waktu itu adalah sangat mahal. Saya berharap menjadi orang yang berhasil, yang sukses untuk mencapai sebuah prestasi di dalam olahraga. Namun itu tidak serta-merta, tidak dipilih lalu kemudian dimasukkan dalam pertandingan. Melewati masa latihan yang sangat sulit, disiplin yang sangat sulit. Begitu keras, kalau belum mencapai titik lelah tertentu dalam titik puncak, maka pelatih tidak pernah akan memberhentikan latihan. Orang yang melewati masa-masa yang keras pendidikan latihan itulah yang kemudian terpilih, dan bersyukur saya terpilih salah satunya. Sahabat seperjalanan, itu dalam bidang olahraga. Hidup kita pun demikian. Tatkala kita menghadapi kerasnya latihan kehidupan, kerasnya kehidupan ini, kerasnya problem dan masalah, mari kita kerjakan bagian kita. Tuhan sedang menolong kita. Bisa memberikan secara langsung, namun Tuhan sedang menolong kita di dalam proses. Tidak hanya pertolongannya kita dapatkan, namun proses pendewasaan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang beriman, pribadi yang terampil menghadapi hidup ini. Kita dapatkan paketnya, sehingga pertolongan Tuhan sempurna. Tidak hanya kita minta mendapatkan, namun Tuhan memberikan kepada kita anugerah pemberian secara langsung yang kita bisa nikmati. Namun Tuhan memberikan anugerah pemberian di dalam proses yang kita mintakan dapatkan. Namun proses pendewasaan iman, pematangan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang terampil menghadapi hidup ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapatkan dua-duanya. Sahabat seperjalanan, kalau kita ingin menerima pertolongan Tuhan yang sempurna, jangan minta hanya satu hal, kemudahan demi kemudahan. Tapi mintalah kepada Tuhan yang sedang kita alami saat ini. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam proses masa-masa sulit ini. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Pertolongan Tuhan itu kita mengatakan tepat pada waktunya dan pertolongannya sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami supaya kami memahami pertolongan yang sempurna itu adalah sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, dan Tuhan punya pikiran, kehendak yang jauh lebih ke depan daripada apa yang kita pikirkan. Namun kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan cara dan waktunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan secara langsung ataupun Tuhan kabulkan di dalam proses-proses pendewasaan, pematangan, dan iman kami yang semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy weekend.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Ingat, pertolongannya sempurna dengan 2 cara. Amin.